Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Faqala jalla wa ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa inna afdalal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Anak-anak sekalian rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah hari ini kita bisa kembali melanjutkan pelajaran daring kita, pelajaran akidah, pelajaran yang wajib yang harus dipelajarin oleh semua kaum muslimin, dipelajarin oleh bahkan semua manusia agar akidah kita kepada Allah Subhanahu wa taala benar dan tidak terjatuh ke dalam kesesatan apalagi ke dalam kekufuran. Anak-anak sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita sudah masuki bab yang kedua di dalam buku pelajaran kita ini, yaitu kitab kita ini yang membahas tentang aqwal wa af'al tunafi tauhid au tanqusuhu, yaitu ucapan-ucapan ataupun perbuatan-perbuatan yang bisa menghilangkan tauhid atau bisa mengurangi nilai tauhid kita. Di pertemuan yang lalu kita sudah bahas fasal tentang iddia'u ilmil ghaibi fi qira'atil kaffi wal fanjan wat tanjim. Fasal tentang mengklaim atau menyatakan dia mengetahui perkara gaib. Pernyataan seseorang yang mengetahui perkara gaib dengan cara membaca telapak tangan atau membaca dari wadah atau dengan melihat bintang-bintang. Nah, kita sudah katakan ini bisa kufur. Kita sudah bahas orang-orang yang mengklaim seperti ini, yang mengaku-ngaku seperti ini bisa jatuh ke dalam kekufuran. Baik, sekarang kita masuki fasal yang kedua. Kita masuki fasal yang kedua, yaitu al-faslul awwal, faslus tsani as-sihru wal kahanah wal arrafah, yaitu tentang sihir dan perdukunan. Sihir dan perdukunan. Baik. As-sihir wa kahanah wal arafah. Semua ini kata Syekh Shalih Fauzan, kullu hadhil umur a'malu syayatiniyah muharramah. Semua ini yaitu sihir ataupun perdukunan ini adalah amal-amal syaitan yang semuanya diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang bisa menghilangkan akidah atau bisa mengikis akidah kita. Karena perdukunan ataupun sihir tersebut bisa membuat seseorang jatuh ke dalam kesyirikan. Kita akan bahas dulu satu persatu. As-sihir dulu. Sihir sebagaimana dikatakan oleh Syekh adalah ibaratun amma khufiya wa lutifa sababuhu. Sihir adalah ungkapan-ungkapan yang tersembunyi, yaitu sesuatu yang tersembunyi, yang sebabnya tersembunyi, sesuatu yang sebabnya
tersembunyi. Sumya sihar li'annahu yahsulu bi umurin khafiyyah la tudriku bil absar. Dinamakan sihir itu karena dia membuat satu perkara yang mata tidak bisa melihatnya, menghasilkan sebuah hal namun mata kita tidak bisa melihatnya, maka ini sihir. Ya, seseorang, misalnya ada seseorang yang bisa memberikan penyakit kepada orang lain tanpa bisa kita lihat. Kenapa ya dia mampu untuk membuat orang lain sakit? Maka ini sihir. Wa huwa azaim wa ruqa wa kalamun yatakallamu bihi wa adwiyatun wa tadkhinat. Nah, sihir ini bentuknya seperti azimat-azimat, ruqyah-ruqyah, kalimat-kalimat, kata-kata atau perkataan-perkataan, ucapan-ucapan yang kadang-kadang kita tidak paham ucapan tersebut, ataupun obat-obatan ataupun asap-asapan. Ya, ini perdukunan, yaitu azimat-azimat, yaitu seperti rajah-rajah, tulisan-tulisan, tulisan-tulisan Arab yang nggak tahu artinya apa, bacaannya apa, yang ditempelkan nanti di rumah, ditempelkan nanti di dinding-dinding, ataupun kalung-kalung yang dikalungkan, tulisan-tulisan rajah yang ditulis kemudian dikalungkan di leher anak bayi, di leher anak kecil, atau di tangannya kalau dia sakit dan yang lainnya. Atau juga ruqyah-ruqyah yang dibacakan yang bukan Al-Quran dan hadits Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ataupun kalimat-kalimat atau perkataan-perkataan para tukang sihir, yaitu bahasa-bahasa yang tidak difahami oleh orang, bahasa-bahasa yang tidak difahami oleh orang, ya, ngobatin orang dengan ngomong atau mengucapkan satu kalimat yang kita tidak tahu. Ataupun ada obat-obatan tertentu yang ya, yang bisa memanggil syaitan atau bisa memanggil jin, apakah dengan ya, dengan obat-obatan tertentu, dengan kemenyan misalnya, atau jeruk purut, atau apalagi ya, daun-daunan tertentu, watadkhinat, dan asap-asapan, ya, asap kemenyan dan yang lainnya. Maka ini bentuk-bentuk sihir, peralatan-peralatan yang biasanya digunakan oleh tukang sihir. Nah, anak-anak sekalian rahimani wa rahimakumullah, sihir ini nyata. Beliau mengatakan walahu haqiqah. Sihir ini nyata. Karena sihir ini adalah perbuatan setan. Nah, Allah kan katakan di dalam Al-Qur'an, di dalam surah Al-Baqarah, walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihra. Namun syaitan itu mereka kufur dan mereka mengajarkan manusia sihir. Jadi sihir ini nyata. Sihir ini ada. Wa minhu ma yu'thar fil qulub wal abdan fayamrudu wa yaqtul wa yufarriq bainal mar'i wa zawjihi wa ta'thiruhu bi idznillahil kauni al-qadari wa huwa amalu syaitani. Nah, di antara sihir-sihir ini, ya, sihir ini nyata, kata Syekh Shalih Fauzan, sihir ini ada. Sihir ini ada. Sihir ini terkadang bisa berpengaruh kepada tubuh kita. Sihir bisa berpengaruh kepada badan kita. Jadi misalnya ada orang yang membuat sihir, dia ingin menyihir si A, misalnya tukang sihir, si A ini ingin menyihir si B. Dia sihir, dia gunakan entah jeruk purut, ya, daun-daunan tertentu, bunga-bunga tertentu, dengan dengan kemenyan dan yang lainnya, dia bacakan, ya, ruqyah-ruqyah yang enggak jelas. Kemudian dia tujukan kepada si A, ya, si B misalnya, agar si B tersebut kena penyakit. Dan bisa benar jadi si B itu jadi sakit gara-gara disihir oleh si A. Nah, jadi sihir tersebut bisa berpengaruh kepada hati dan bisa berpengaruh kepada badan, yaitu membuat orang lain sakit. Bahkan bukan hanya sakit, bahkan bisa membunuh orang lain.
Ya, dengan sihir bisa membunuh orang lain. Ustadz pernah waktu dulu kecil, ya dulu kan tidak tahu. Ustadz pernah diajak ya oleh saudara dulu, saudara yang apa namanya, yang ya semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosanya, yang dia pergi ke tukang sihir. Dia sakit dan dia ingin sembuh, tapi caranya pergi ke tukang sihir. Jadi Ustadz pernah dibawa ke sana. Kemudian ya disihirlah dia, dilihat penyakitnya. Ya sihirnya macam-macam ngomong, ya penyakitnya di dalam tubuhnya ada ini, ada ini, ada ini, dan yang lainnya. Sehingga apa namanya, di tukang sihir tersebut menyuruh saudara Ustadz untuk membentangkan tangannya, untuk mengangkat tangannya. Kemudian si tukang sihir tersebut menggigit ujung jari dari saudara Ustadz ini. Digigitlah ujung jarinya, kemudian dimuntahkan oleh si dukun tersebut. Keluarlah di situ ada kaca-kaca, ada benang, ada jarum-jarum pentul, ada apa namanya, ijuk sapu dan yang lainnya. Ya, nyata keluar, nampak semuanya. Dan Ustadz menyaksikan waktu itu Ustadz masih kecil. Jadi sihir ini nyata. Dan ini adalah wahwa amalu syaitani, dan sihir itu adalah amalan syaitan. Maka Syekh Shalih Fauzan mengatakan sihir ini bisa berpengaruh kepada hati. Sihir ini bisa berpengaruh kepada tubuh, bisa membunuh orang, dan bahkan bisa apa namanya, memisahkan antara suami dan istri. Jadi ada orang-orang yang datang ke tukang sihir, misalnya dia nggak suka dengan si suami dari istrinya tersebut, dia benci, dia pernah apa namanya, berantem dengan suaminya itu. Akhirnya dia datang ke dukun dan ingin memisahkan suami istri tersebut. Maka ini bisa dilakukan oleh dukun, berpengaruh pada suami istri tersebut hingga mereka bercerai. Namun itu semua karena izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, tidak ada satupun yang terjadi di dunia ini kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Sehingga para dukun-dukun tersebut kadang-kadang mereka bisa membuat orang lain sakit, kadang-kadang bisa membunuh orang lain juga dengan sihirnya, dengan sihir tukang sihir tersebut, dengan membunuh orang lain dengan sihirnya. Dan mereka juga bisa memisahkan atau menceraikan suami istri. Ya, tentu semua dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah amalan syaitan. Dan Allah Subhanahu wa taala menguji kita dengan ini. Apakah kita salut dan kagum dengan tukang sihir, atau malah kita semakin membenci mereka? Nah, jadi orang yang tidak paham, orang yang tidak mengerti agama, tentu mereka akan suka dengan tukang sihir karena ilmunya bisa membuat orang lain sakit dan yang lainnya. Tapi orang-orang yang paham tentang urusan agama, yang belajar tentang agama, yang mengerti tentang agama Islam, maka dia akan semakin benci dengan yang namanya sihir ataupun penyihir, karena ini merusak hubungan manusia. Dan sihir ini bisa menyebabkan seseorang itu masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala dengan kekal. Nah, inilah dia anak-anak sekalian rahimani wa rahimakumullah. Sihir ini sangat berbahaya bagi akidahnya kaum muslimin. Wa katsirun minhu la yatawassalu ilaihi illa bisyirkin wa taqarrub ila al-arwahi al-khabithah bima tuhibbu wa tawassul ila istikhdamiha bil isyraqi biha. Dan kebanyakan dari sihir-sihir tersebut, perantara yang digunakan, tidaklah sihir tersebut kecuali perantara yang digunakan itu adalah perantara yang berkaitan dengan kesyirikan. Jadi setiap sihir itu biasanya perantaranya itu adalah syirik dulu, yaitu dan juga takarrub kepada roh-roh, arwah-arwah yang buruk, ya, kepada jin-jin misalnya, kepada jin-jin, ya.
oleh karena itu walihada qaranahu syari' bisyirki haitsu yaqulu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengaitkan sihir ini dengan kesyirikan. Ya, di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi mengatakan ijtanibu sab'al mubiqat qalu wa ma hiya qala al-isyraku billah wa sihr. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan jauhilah oleh kalian 7 hal yang membinasakan. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa 7 hal itu? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan sebagian dari 7 hal tersebut adalah yang pertama syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang kedua sihir. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengucapkan Nabi SAW mengatakan kalimat sihir setelah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya sangat dekat sekali sihir itu dengan kesyirikan. Nah, oleh karena itu sihir merupakan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Fahuwa dakhil fi syirki min nahiyatain. Sihir itu bisa dikatakan syirik dari 2 sisi. Kenapa sihir bisa dikatakan syirik? Maka sihir itu bisa dibilang syirik dari 2 sisi. Baik. Sisi yang pertama apa? Sisi yang pertama an-nahiyatul ula ma fihi min istikhdami syayatin wa ta'alluq bihim wa taqarrub ilaihim bima yuhibbunahu liyaqumu bi khidmatis sahir. Dari sisi yang pertama, kenapa sihir itu dikatakan sebuah kesyirikan? Sisi yang pertama karena dia menggunakan atau meminta bantuan kepada syaitan. Biasanya tukang sihir pasti akan minta bantuan kepada syaitan. Karena kalau dia tidak meminta bantuan kepada syaitan, dia tidak akan punya kekuatan. Dia tidak akan punya sihir. Umumnya para penyihir itu mereka meminta bantuan kepada syaitan dan menggantungkan hati mereka kepada syaitan. Mereka mendekatkan diri mereka kepada syaitan dengan apa yang mereka mereka cintai, liyaqumu bi khidmatis sahir, agar syaitan tersebut atau jin-jin tersebut membantu tukang sihir. Jadi umumnya tukang sihir semua punya jin yang membantu mereka. Ya, umumnya semua tukang sihir punya jin atau punya pembantu dari kalangan syaitan. Nah, fasihir min ta'limi syayatin. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan sihir ini termasuk pelajaran-pelajaran yang diajarkan oleh syaitan, yang surah Al-Baqarah yang ayat 102 yang sudah kita bacakan tadi, yaitu walakinna syayatin kafaru yu'allimuna an-nasa sihr. Namun syaitan itu mereka kufur dan mereka mengajarkan sihir kepada manusia. Nah, itulah sisi yang pertama. Kenapa sihir dikatakan syirik? Karena dia pasti orang yang melakukan melakukan sihir, pasti dia akan meminta bantuan syaitan. Dia akan meminta bantuan syaitan. Nah, tidak ada penyihir yang tidak memiliki jin untuk dibantu, agar mereka dibantu. Taib, ini sisi yang pertama. Taib. Adapun sisi yang kedua, ma fihi min da'awa ilmil ghaibi wa da'awa musyarakatillahi fi dzalik. Adapun sisi yang kedua, bahwa sihir tersebut termasuk seruan-seruan orang-orang yang penyihir, termasuk mereka adalah orang-orang yang mengklaim tahu perkara gaib. Biasanya kalau sudah tukang sihir, umumnya dia akan mengklaim dirinya. Dia akan mengatakan bahwa dirinya itu adalah tahu perkara-perkara gaib. Dirinya mengetahui apa yang akan terjadi besok, apa yang akan terjadi nanti, apa yang telah terjadi 10.000 tahun yang lalu. Nah, umumnya tukang sihir biasanya mengatakan ini. Ya, dia mengetahui apa yang terjadi, mengetahui kejadian-kejadian masa lalu dan masa yang akan datang. Dan juga mereka mengakui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu
di samping Allah Subhanahu wa taala sebagai sang pencipta, ada bantuan-bantuan yang lain yang membantu urusan dunia, urusan di dalam dunia ini. Wa hadza kufrun wa dhalal. Dan ini adalah satu kekufuran dan kesesatan. Ya, sebagaimana sudah kita pelajarin bahwa jika ada orang-orang yang mengaku dia tahu perkara gaib, maka ini orang dhalal, ini orang sesat, dan bahkan bisa sampai kepada kekufuran, bisa sampai kepada kekufuran. Nah, oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surah Al-Baqarah ayat 102, walaqad alimu laman istarahu ma lahu fil akhirati min khalaq. Allah Subhanahu wa taala mengatakan sungguh mereka mengetahui ya, orang-orang yang mereka membeli apa yang ada padanya, yaitu yang berjual beli dalam kesyirikan, sihir, yaitu menggunakan sihir. Malahu fil akhirati min khalaq. Mereka tidak memiliki apa-apa nanti di akhirat. Artinya mereka tidak akan mendapatkan pahala sedikit pun di akhirat. Ay nasibun wa idza kana kadzalika fala syakka annahu kufrun wa syirkun yunaqidul aqidah. Mereka tidak mendapatkan apa-apa di akhirat nanti. Itu ya, tukang-tukang sihir, para penyihir, mereka tidak akan mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Oleh karena itu, sihir merupakan bentuk kekufuran dan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala yang bisa menafikan, yang bisa mengurangi akidah dan bahkan bisa menafikan akidah, bisa menghilangkan akidah. Wa yajibu qatlu muta'atih, dan wajib untuk membunuh atau ya wajib untuk membunuh tukang sihir ini. Ya, tukang sihir ini sebagaimana yang dilakukan oleh kebanyakan para sahabat. Ya, sebenarnya di dalam Islam tukang-tukang sihir seperti ini mereka harus dibunuh. Kalau enggak mereka akan merusak kaum muslimin. Inilah hukuman bagi para penyihir ketika di dunia. Adapun di akhirat para penyihir, karena mereka melakukan amalan-amalan kesyirikan, maka mereka bisa kekal di dalam neraka. Mereka bisa kekal di dalam neraka. Sungguh aneh kalau kita lihat anak-anak sekalian, kalau di zaman kita ini banyak orang yang anggap sepele dengan masalah sihir. Mereka anggap sepele dengan masalah sihir dan masalah tukang sihirnya. Padahal ini adalah sesuatu yang sangat berbahaya sekali. Dan bahkan di antara mereka ada yang menganggap sihir ini adalah satu cabang ilmu. Nah, satu cabang ilmu yang mereka sombong dengannya. Nah, kan kita pernah nonton TV yang ada perlombaan tukang sihir, kan begitu. Yang mereka berbangga-bangga dengan sihirnya tersebut. Ini sebenarnya kebodohan mereka, ketidaktahuan mereka. Ini sebenarnya tipu muslihat yang sedang terjadi pada mereka. Yaitu mereka menganggap sihir itu adalah sebuah ilmu. Padahal sihir itu bukanlah ilmu, melainkan sesuatu yang bisa menyesatkan manusia. Kalau ilmu itu adalah sesuatu yang bisa membawa manusia kepada kebaikan. Sedangkan sihir ataupun tukang sihir, maka tidak ada satupun kebaikan yang bisa kita ambil dari mereka-mereka ini. Nah, ini dia para anak-anak sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Terkadang mereka juga buat acara-acara, program-program televisi ataupun perlombaan-perlombaan yang ada di televisi, yaitu lomba penyihir. Nah, ini semua bisa membuat seseorang jatuh ke dalam kekufuran atau menyesatkan orang-orang dari jalan kebenaran. Nah, demikian anak-anak sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Kita pelajarin dulu yang satu ini aja dahulu. Insyaallah akan kita lanjutkan materi yang berikutnya di pekan berikutnya, yaitu yang kedua kahanah wal arrafah, yaitu tukang dukun dan arrafah. Sama kahanah wa arrafah, ya, dukun sama arrafah, orang-orang yang mengklaim dia mengetahui perkara gaib. Ya, kahanah dan arrafah ini sama maknanya, dukun. Baik, anak-anak sekalian rahimani wa rahimakumullah, kalau antum ada pertanyaan silahkan antum tanya di nomor saya yang nomor XL ya, jangan nomor simpati.
nomor WA yang XL. Silahkan tanya di situ, insya Allah di pertemuan berikutnya akan saya jawab pertanyaan-pertanyaan kalian semuanya. Taib, kita cukupkan saja pelajaran kita pada hari ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.